Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titis. Gimana kabarnya, Bu Titis? Alhamdulillah Bu Asih sehat. Maaf mengganggu waktunya ya Bu Asih. Ya, gimana Bu Titis? Eh, Sepertinya ada yang ingin dibutuhkan. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Gimana Bu Mm-mm. Titis? Saya butuh coaching ini Bu. Jadi ada sedikit inilah risau ya, sedikit permasalahan gitu. Jadi saya butuh coaching, makanya saya menghubungi Bu Asih tadi. Oh ya, begitu baik. Bu Titis membutuhkan kucing ya, karena ada kegundahan, kerisauan hari ini ya. Eh, Mm-mm. ke topik kita untuk pembahasan hari ini tentang kerisauan Bu Titis ini tentang permasalahan apa ya Bu Titis ya? Jadi gini Bu Asih, saya ini di sekolah, di kelas ya, ketika mengajar ini, di kelas saya ada anak baru Bu Asih, ada anak baru. Mm-mm. Jadi, sebetulnya nggak baru-baru banget sih, sudah berjalan 1 bulan, gitu. Nah, Mm-mm. jadi selama 1 bulan ini namanya masih baru kan kita masih observasi ya, bagaimana sih anak Ya. ini, gitu. Nah, Mm-mm. ternyata dalam 1 bulan ini yang saya rasakan permasalahan yang timbul itu adalah, eee, anak ini suka jalan-jalan Bu Asih. Jadi mengganggu konsentrasi teman-temannya. Sebelum yang anak baru ini masuk di kelas, saya rasa saya anggap kelas saya itu kondusif ya gitu. Jadi anak-anak belajar dengan tenang, aktif, kemudian tetap sopan santun kepada ibu gurunya. Nah, tetapi setelah anak ini datang karena sukanya itu bergerak Bu Asih. Jadi dia suka jalan-jalan ke sana ke sini seperti itu. Jadi membuat konsentrasi teman-temannya jadi hilang, kemudian jadi ribut kan karena ada yang jalan sana sini. Begitu Bu Asih. Oh iya, oh, berarti topiknya tentang siswa Bu Titis yang baru saja pindah, yang kurang lebih 1 bulan ini pindah, datang dan ternyata siswa ini mengganggu konsentrasi temannya dan kenyaman Bu Titis dalam mengajar ya. Betul Ya. Bu Asih. Oh, heeh. Jadi kira-kira dari obrolan kita ini nih, kan obrolan kita ini sebentar nih singkat Bu Titis. Apa sih yang pengen Ibu harapkan dari obrolan kita ini Bu Titis? Saya sih inginnya dengan coaching bersama Bu Asih ini, menemukan pencerahan ya gitu. Jadi menemukan Mhm, solusi supaya bagaimana sih caranya anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa harus mengganggu mhm, teman-temannya begitu. ya. Jadi Bu Titis membutuhkan solusi untuk menangani siswa ini agar tidak mengganggu teman-temannya. Betul Bu Sebetulnya Asih. apakah siswa ini eh, sangat sering mengganggu teman-temannya dalam kegiatan belajar, apakah hanya di pelajaran Bu Titi saja, ataukah juga di pelajaran yang lain gitu, mungkin dengan guru bidang studi yang lain gitu. Iya, kalau selama ini saya perhatikan dan saya juga sudah bertanya dengan guru bidang studi, bahwa memang anak ini tidak bisa diam gitu. Jadi dia tidak betah ya kalau harus duduk diam. Jadi sukanya keliling-keliling, tidak hanya di pelajaran saya sih Bu Asih, pelajaran yang lain juga sama. Jadi sama ya Bu, sama sama ya Bu Titis ya. Jadi si siswa ini tuh tidak hanya dengan Bu Titis, tetapi juga dengan guru lain juga Pak jalan-jalan. Nah, Iya betul Bu Asih. Apa sih yang ingin Ibu guru Bu Titis lakukan untuk menangani siswa ini gitu Bu, agar dia itu tuh tidak jalan-jalan gitu dalam Iya. kegiatan pembelajarannya gitu. Apa yang akan Ibu lakukan gitu di kelas? Kalau yang saya lihat ya, yang saya lihat Bu Asih, anak ini sepertinya suka dengan pembelajaran yang kinestetik ya, gitu. Jadi, dia ini tidak suka yang hanya menulis, membaca, seperti itu. Jadi, dia suka berjalan-jalan karena lebih suka belajar secara kinestetik. Nah, kalau pelajaran PJOK Bu Asih, kalau pelajaran PJOK dia senang dan dia bisa untuk, mengikuti pelajaran PJOK atau ketika saya ada pelajaran IPAS yang mengharuskan anak-anak,
memahami tentang tumbuhan, kemudian saya Iya. berikan kebebasan dia Mhm, untuk main di luar gitu, mhm, memahami tumbuhan, itu dia mhm. suka gitu dan hasilnya ada ternyata. Cuman dia nggak Mmm, bisa untuk mhm, hanya sekedar belajar duduk, belajar mendengarkan gitu, dia bukan yang seperti itu Bu Asih. mhm. Berarti siswa ini tipikalnya, kinestetik ya Bu Titis ya? Berarti Iya harus betul, ada sesuatu yang menjadi jembatan dia agar mau belajar dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Kebutuhan iya siswa itu betul. jalan-jalan ya Bu Titis ya? Iya, Kira-kira apa nih yang akan Ibu guru lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak ini yang suka jalan-jalan ini? Lebih suka iya. action ya? Ya, Mhm, karena yang saya lihat dia suka dengan pembelajaran yang kinestetik, mhm, sepertinya cocok mungkin ya Bu Asih ya, mhm, kalau, diadakan, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya pengen untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu, karena kalau mhm, menggunakan berdiferensiasi kan kita memahami anak ya, sesuai dengan iya, minat bakat gitu. mhm, Kebutuhan mhm, anak apa kita lengkapi gitu. Nah, itu sih rencananya mhm. Bu Asih saya pengen untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Bu Titis ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya? Ya, Iya Bu, eee, kira-kira kegiatan berarti kan buat RPP kan ya? Buat RPP mhm, berdiferensiasi. mhm, Nah, kira-kira mhm. kegiatan, eee, di RPP berdiferensiasi apa sih yang nantinya ingin Ibu guru lakukan di kelas gitu? Iya, tentunya yang pertama buat RPP dulu ya Bu, gitu. Buat Ya, RPP, mhm, ini mungkin nanti akan saya langsung kerjakan untuk buat RPP-nya. mhm, Supaya sesuai dengan koridor, bagaimana sih berdiferensiasi mhm, itu. Kemudian mhm, tentunya saya terapkan kepada anak-anak karena dia sukanya kinestetik, jadi mhm, saya akan lebih banyak, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih pelajaran bagaimana teknisnya yang membuat mereka senang. Misalkan mereka lebih senang belajar di luar, saya mhm. persilakan mereka untuk belajar di luar, seperti itu Bu Asih. Mhm. Wah, keren sekali Bu Titis. Rencananya bagus sekali itu membuat RPP berdiferensiasi. Kira-kira kapan Bu Titis mau buat RPP-nya ini? Mungkin besok ya Bu Asih, besok ya Oh, sepertinya akan langsung saya buat, besok supaya, jika memang ada yang belum pas atau masih harus ditambahkan bisa ada waktu untuk, menambahkan. mhm, mhm. Iya, ini selain menerapkan RPP berdiferensiasi nih dari Ibu Titis, adakah langkah lain yang akan Ibu guru lakukan nih dalam menyelesaikan permasalahan di kelas yang tadi ini untuk menangani siswa yang aktif ini lah ya? Iya, saya mungkin akan kolaborasi ya, akan kolaborasi dengan Mhm, teman-teman supaya, mhm, mungkin kan teman-teman ada pengalaman yang sama dengan saya, mhm, seperti itu. Jadi mhm, mungkin mhm, saya juga akan banyak bertanya dengan mereka, kemudian penerapan di mhm. kelas sih saya harapkan mudah-mudahan si anak ini jadi semangat belajar dan apa yang Mhm. menjadi tujuan dalam pembelajaran tercapai, Bu Asih. Oh, wah keren sekali Bu Titis, mantap. Iya, Terima kasih, jadi Bu Asih. Bu Titis akan berkolaborasi dengan rekan Bu Titis ya, berarti ya. Iya Baik, betul, Bu eh, Asih. kira-kira siapa saja nih yang akan dilibatkan dalam kegiatan Bu Titis ini tadi? Eh, Mhm. dalam kolaborasi ini siapa aja yang akan terlibat? Yang jelas yang pertama pasti akan persetujuan dengan kepala sekolah ya, gitu. Kemudian, Ya, ya. dengan sharing dari pengalaman-pengalaman dan guru bidang studi Mm-mm. akan saya libatkan Bu Asih, karena kan anak ini tidak hanya Ya. belajar dengan saya, tapi juga belajar dengan guru bidang Mm-mm. studi. Jadi guru bidang studi supaya Mm-mm. lebih tahu juga, apa sih minat bakat anak ini, seperti itu. Jadi Mm-mm. namanya kita kalau tidak kenal kan takutnya ada Mm-mm. judgement ya gitu, padahal memang anak ini Mm-mm. tidak bisa untuk belajar dengan duduk dan tenang. Begitu Bu Asih. Mm-mm. Ya, baik. Rencana yang bagus sekali, Bu Titis. Baik, saya review kembali ya. Berarti nanti Bu Titis akan melakukan kegiatan yaitu membuat RPP berdiferensiasi dan Mhm, menerapkannya
serta melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan Bu Titis. Nah, kira-kira Ya. nih dari obrolan kita hari ini nih, sudah ditemukan belum nih solusi untuk kegundahan Bu Titis ini? Alhamdulillah sih Bu Asis sudah ya. Jadi saya sudah Alhamdulillah. menemukan solusi ya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan saya di kelas itu. Baik, berarti Bu Titis bisa melaksanakan RPP ini ya, tentunya ya. Ya, Insya Allah Bu baik. Asis. Semoga nanti rencananya ini berjalan dengan lancar ya Bu Titis. Ya, Amin. Mohon ya doanya Bu nanti Asis. Terima kasih banyak ya sudah coaching ya hari ini. sama-sama. Jika nanti butuh solusi, bisa hubungi saya, jangan sungkan. Terima Siap kasih Bu Bu Asis. Titis. Iya, terima Terima kasih kasih atas banyak Bu waktunya. Asis. Sama-sama Bu Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.